Salakanagara, kota Perak di ujung barat Pulau Jawa. Majunya peradaban Jawa era awal Masehi tercatat dalam Geografia, sebuah karya monumental yang menjadi dasar pijakan perkembangan ilmu geografi selanjutnya. Disebutkan ada kota modern penghasil perak, yakni Argira, di ujung barat Labadiu. Labadiu diidentikan dengan Pulau Jawa, sedangkan Argira adalah Rajatapura, ibu kota kerajaan tertua di Pulau Jawa, yakni Salakanagara. Argira diperkirakan di daerah Teluk Lada Pandeglang, bagian barat Provinsi Banten, merupakan pusat pemerintahan dinasti Dewa Warman dari Dewa Warman I sampai dengan ke-8, yang selanjutnya menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Tarumanegara yang didirikan oleh Jayasingawarman. Dewa Warman adalah seorang maharsi dari Salangkayana yang melarikan diri ke Nusantara karena daerah kekuasaannya diserang oleh Maharaja Samudragupta dari Magadha. Wilayah Nusantara kala itu belum ada sistem pemerintahan berupa kerajaan, namun sudah ada kepala wilayah, yakni Akitirem yang menguasai wilayah itu. Dewa Warman kemudian menikahi putri Akitirem, Dewi Pahaji Larasati. Pernikahan ini diikuti oleh kelompok prajurit dan keluarga sepelarian Dewa Warman. Kemudian mereka menetap menyatu dengan masyarakat lokal. Salakanagara tidak meninggalkan jejak peninggalan berupa prasasti, arca maupun candi-candi. Alur tadi didapatkan dari naskah Wangsakerta, sebuah sumber yang menurut beberapa kalangan dianggap kontroversial. Naskah Wangsakerta adalah sekumpulan naskah yang disusun oleh panitia yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta dari Cirebon. Naskah ini konon disusun sejak abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1677 sampai dengan 1698. Naskah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah Pustaka Negara Kertabumi, kedua Pustaka Dewi Pantara Parwa, ketiga Pustaka Para Raton Ibumi Jawa Dwipa, empat Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, lima Pustaka Carita Parahyangan Ibumi Jawa Kulon, dan keenam Pustaka Samasta Buwana. Kontroversi utamanya adalah klaim penulisan pada abad ke-17. Namun isinya berkesesuaian dengan tulisan arkeolog dan sejarawan Belanda pada abad ke-20 dengan sistem dan alur penulisan yang tertata rapi. Akibat kontroversi ini pun banyak yang meninggalkan naskah Wangsakerta, tidak menjadikannya sebagai rujukan ilmiah. Separah itukah? Menolak metode sebagian tidak berarti semua bagian dari naskah ini bermasalah. Mari kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Dalam video Jawa 1 Masehi, Mr. Gedigu menyajikan layer-layer pembentukan peradaban Jawa. Jawa ribuan tahun sebelum Masehi, kemudian datang beberapa komunitas, bisa dari Yunan, bisa dari Dongson. Kemudian layar pembentukan pemerintahan ditengarai awal-awal Masehi karena ada pengaruh dari negeri Bharata, India. Sayangnya untuk melihat batang tubuh kejawaan secara utuh, tidak ada catatan maupun prasasti kecuali cerita yang eksis di tengah masyarakat, dan tentu diperlukan sumber berita lain untuk mengisi ruang kekosongan ini. Disinilah peran kronik Tiongkok, penjelajah Arab dan Eropa, semisal Ong Tai He, abad ke-18, Mahuan abad ke-17, atau Tom Pires pada abad ke-16. Sementara itu jauh lebih tua, ada Fahim, pengembara Tiongkok yang pernah terdampar di Nusantara selama 5 bulan, yang diperkirakan antara 412 sampai dengan 413 Masehi. Lebih tua lagi,
terdapat sebuah berita utusan Ye Tiao ke Cina pada tahun 123 Masehi. Ye Tiao diperkirakan adalah Jawa, dan hampir seera dengan itu ada Claudius Ptolemus dari Alexandria. Claudius Ptolemus, atau yang lebih dikenal dengan Ptolemy, adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan geografi yang berkebangsaan Yunani Romawi. Hidup pada kisaran tahun 90 Masehi hingga 168 Masehi. Karyanya yang paling monumental adalah Geographia. Karya ini membahas topografi dan geografi dunia yang diketahui pada masanya. Terdiri dari serangkaian buku yang memetakan koordinat geografis dari berbagai tempat di dunia, menggunakan sistem proyeksi dan koordinat geografis yang menjadi dasar bagi peta-peta klasik. Geographia memberi kontribusi dalam membentuk dasar pemetaan dan geografi. Warisannya tetap relevan dalam studi sejarah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19, terungkap diskusi yang dimuat dalam sebuah surat tentang pulau bernama Labadiu atau Jabadiu, disebutkan dalam karya Ptolemy. Surat ini ditujukan kepada Menteri Negara Rahasia Frere von Humboldt, berisi laporan yang mencakup kata Labadiu. Teks ini menjelaskan bahwa ada 3 pulau yang disebut sebagai tempat tinggal manusia pemakan daging manusia. Di antaranya pulau tersebut memiliki keberuntungan baik. Apa yang Mr. Gedigu sampaikan terkait Ptolemy menegaskan betapa pentingnya karya Ptolemy ini. Bahwa seandainya betul yang dimaksud Labadiu adalah Jawa, maka dipastikan sudah ada sebuah sistem kelola pemerintahan di wilayah ini. Maka dalam kerangka pemikiran inilah berdirinya Salakan Negara yang didahului Akitirem yang mengambil mantu Dewa Warman bisa dimasukkan mengisi variabel kosong dalam ruang waktu sejarah sebelum Tarumanegara. Dewa Warman, seperti sudah disampaikan di atas, adalah seorang maharsi dari Salangkanaya di India yang melarikan diri ke Nusantara karena daerahnya diserang oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Namun kalau kita melihat sejarah India, dinasti Salangkanaya eksis diperkirakan 400 sampai dengan 300-an sebelum Masehi. Sebelum Kekaisaran Maurya yang didirikan Chandragupta, pendiri dinasti ini adalah Dewa Warman. Sampai diperkirakan 5 raja berkuasa berikutnya, kemudian muncul dinasti penguasa baru. Artinya, lini masa waktu perlu dikoreksi, kecuali Tarumanegara usianya lebih tua, dan ini mungkin terjadi karena Raja Tarumanegara dalam prasasti digambarkan sebagai sosok yang gagah perkasa, mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak, pedoman lini masa kita adalah sesuai dengan Geographia. Penulisnya, yakni Ptolemus, diperkirakan pada tahun 150-an Masehi. Dengan sendirinya, kalau yang dimaksud adalah Dewa Warman pendiri dinasti Salangkanaya, rasanya terlalu jauh. Terdapat selisih hampir 5 abad. Artinya lagi, pada tahun 150 Masehi, apabila dimungkinkan telah ada kerajaan di Tanah Jawa, maka itu adalah Tarumanegara itu sendiri. Atau kalaupun itu Salakanegara, maka pendirinya bukanlah Dewa Warman dari dinasti Salangkanaya. Bagaimana menurut pemerhati sekalian? Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, "Wa ma jara baina sahabi naskutu." Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah.
Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.